Pemirsa, heboh penjualan daging anjing di Pasar Senen Jakarta menuai sorotan publik. Bagaimana bisa pasar yang notabene berada di pusat ibu kota bisa kecolongan? Mungkinkah kejadian ini menjadi bukti lemahnya pengawasan di pasar-pasar tradisional selama ini? Berikut laporan utama, daging anjing dijual bebas. Kok bisa? KPH untuk daging anjing apabila diketahui untuk konsumsi. Lantas mengapa penjualan daging anjing bisa lolos masuk ke Pasar Senen selama bertahun-tahun? Mungkinkah ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dari pengelola pasar tradisional? Tentu pengawasan ini yang lemah. Sebenarnya kan ini kan di bawah tanggung jawab Pemda PD Pasar Jaya kan. Kalau bicara regulasi, undang-undangnya sudah jelas, undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian ada surat edaran Dirjen dari Kementerian Pertanian yang bahwasanya anjing itu bukan definisi dari pangan. Nah, inilah lemahnya. Kami bisa menyasar langsung, inilah lemahnya dari Perumda PD Pasar Jaya bagian pengawasan. Karena ini berlangsung tidak pada saat ini saja gitu. Dengan terkuaknya peredaran daging anjing di pasar tradisional di ibu kota, masyarakat pun bertanya-tanya, bagaimana kemudian dengan pengawasan di pasar tradisional lainnya? Mungkinkah praktik penjualan daging oplosan juga bisa saja terjadi, namun tak terendus oleh aparat? Nah, itu yang kita khawatirkan. Ini kan tahu bahwa ada counter atau lapak yang di situ adalah menjual daging anjing. Kita tidak tahu, bisa jadi. Nah, ini kan bisa jadi bahwa ada juga bisa dipakai oplosan. Kan oplosan itu kan banyak terjadi kalau itu harganya naik. Dan potensi-potensi itu adalah ada. Kalau diharapkan bahwa kejadian di Senen ini menjadi suatu pembelajaran buat pengelola PD Pasar Jaya. Dan untuk yang lain harus juga melakukan suatu pengawasan secara intensif, secara benar terkait dengan apa komoditas daging apa saja yang ada di wilayah hukumnya untuk penjualan atau di zona-zonanya mereka. IKP mengidentifikasi ada 4-5 pasar yang teridentifikasi masih menjual daging anjing di pasar di DKI Jakarta, namun belum bisa kita sebutkan pasar mana saja yang teridentifikasi penjual daging anjing, karena terakhir kita telusuri itu karena ramainya viral pasar Senen di Blok 3 itu yang tertangkap basah oleh kawan-kawan dari pencinta hewan, penjualnya sudah menghilang. Meski sang penjual daging anjing sudah diberi sanksi administrasi, sejumlah kalangan menyebut teguran tersebut tak akan memberi efek jera. Lantas, siapa yang sepatutnya bertanggung jawab dan sanksi apa yang paling tepat diberikan? Daging anjing yang diperjualbelikan di pasar ini sudah melanggar ketentuan.
sanksi yang diberikan oleh PD Pasar Jaya berupa peringatan menurut kami, hemat kami itu tidak cukup. Tidak cukup. Memberikan sanksi administrasi tidak cukup, tetapi harus langsung diberi efek jera untuk tidak diberikan izin menjual di pasar tersebut. Ini kan dinas yang bertanggung jawab, dinas peternakan, dinas macam-macam yang terkait di pemerintah daerah. Peraturannya, sanksinya jelas harusnya. Karena itu tidak masuk dalam golongan pangan, ya tentunya kita bisa pakai undang-undang pangan, bisa pakai undang-undang perlindungan konsumen, macam banyak sekali. Nah, secara nanti penegak hukum bagaimana, tapi itu harus ditindak. Karena kalau tidak ada efek jera. Mereka yang punya kewenangan harus melaksanakan tugasnya dengan baik, jangan sampai lalai, ya. Kemudian para pedagang yang nakal harus ditindak dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi warga masyarakat. Keberadaan penjual daging anjing di Pasar Senen memang sempat bikin geger. Namun dengan respon cepat, Pemprov DKI dan PD Pasar Jaya bergerak menelusuri dan memberi sanksi kepada pelakunya. Bila terciduk kembali berulah, sanksi penutupan bakal menanti.